Perkenalkan, nama saya Pria Andila Perdana, NIM 1951101. Saya akan mempresentasikan tentang pemikiran dan peradaban Islam pada masa modern. Pemikiran dan peradaban Islam pada masa modern. Ekspedisi dimulai dari Napoleon di Mesir yang berakhir di tahun 1801 Masehi, membuka mata dunia Islam, terutama Turki dan Mesir, akan kemunduran Barat. Maka raja dan pemuka-pemuka Islam mulai berpikir dan mencari jalan untuk mengembangkan balance of power yang telah pincang dan membahayakan Islam. Kontak Islam dengan Barat sekarang berlainan dengan kontak Islam dengan Barat di periode klasik. Pada waktu itu, Islam sedang naik dan Barat sedang dalam kegelapan. Sekarang sebaliknya, Islam sedang dalam kegelapan dan Barat sedang menaik, dan kini Islam ingin belajar dari Barat. Dengan demikian timbullah apa yang disebut pemikiran dan aliran pembaharuan atau modernisasi dalam Islam. Pemuka-pemuka Islam mengeluarkan pemikiran kembali sebagai di periode klasik. Usaha ke arah itu pun mulai dijalankan dalam kalangan umat Islam. Tetapi di sisi lain, Barat juga bertambah maju dan selalu maju, Islam semakin ketinggalan. Tetapi di sisi lain, Barat juga dengan demikian, pembahasan pada bagian ini lebih difokuskan pada masa penetrasi kolonial Barat, pengaruh penetrasi Barat terhadap bangsa kolonial. 1. Penetrasi kolonial Barat. 2. Ekspansi Eropa. 3. Pengaruh penetrasi Barat terhadap Islam. Yang pertama, kita bahas penetrasi kolonial Barat. Masa ini dimulai abad ke-19, 1800 Masehi, ketika Eropa mendominasi dunia pada abad ke-19. Pada awal abad ke-20, didorong oleh kebutuhan Islam, ekonomi infus terhadap bahan baku dan pemasaran, dan juga oleh kompetisi politik dan ekonomi satu sama lain, negara-negara Eropa menegakkan kerajaan teritorial dunia. Inggris mengkonsolidasi kerajaan mereka di India dan Afrika, dan mengontrol sebagian timur tengah Afrika, Nigeria, dan Afrika Barat. Maka dapat dikatakan bahwa pada permulaan abad ke-20, kekuatan Eropa hampir menguasai seluruh Islam, dengan didukung oleh pertumbuhan produksi pabrik dan skala dan perubahan besar serta metode komunikasi ditandai dengan ditemukan kapal uap. Negeri-negeri Islam dan masyarakat pada saat itu tidak hidup dan keadaan stabil serta tidak mapan sistem kebudayaan, sehingga keperluan mereka yang mendesak adalah bagaimana menggerakkan kekuatan agar selamat dari dominasi bangsa lain. 2. Ekspansi Eropa. Usaha-usaha awal untuk menemukan kembali kekuatan pemerintah kerajaan ditandai dengan revolusi Prancis dan kemudian oleh Napoleon, serta kekuatan Eropa lain yang menggoncang Eropa dari tahun 1792 sampai 1815, dan diteruskan oleh tentara-tentara Eropa kemana saja mereka bergerak atau berlayar. Tentara Prancis, Rusia, dan Australia dalam waktu yang berbeda menguasai bagian-bagian provinsi Utsmani di Eropa. Untuk pertama kali, kekuatan laut Inggris dan Prancis muncul di Mediterania Timur. Pada 1798, sebuah ekspedisi Prancis dikomandoi oleh Napoleon menduduki Mesir sebagai akibat perang dengan Inggris. Prancis menguasai Mesir selama 3 tahun dan mencoba untuk maju ke Syria, namun dipaksa mundur oleh aliansi Inggris dan Kerajaan Utsmani. Dengan berakhirnya Perang Napoleon, kekuatan dan pengaruh Eropa meluas lebih pengadopsian teknik-teknik baru dalam manufaktur dan pengorganisasian industri memberikan dorongan akibat dari kebutuhan dan energi yang dilepas oleh peperangan tersebut. Dengan kekuatan baru, bukan hanya Prancis dan Rusia, bahkan negara-negara Eropa secara umum mulai mencapai hubungan antara sultan dan rakyatnya yang Kristen. Tahun 1808,
Serbia berkontak melawan pemerintah lokal Kerajaan Utsmani. Hasilnya, dengan pertolongan Eropa, negara otonomi Serbia berdiri tahun 1830 di Jazirah Arab. Pelabuhan Aden diduduki oleh Inggris dan India pada tahun 1839 dan menjadi pelabuhan untuk rute ke India. Pada tahun 1830, Prancis mendarat di pantai Aljazair dan menjajahnya pada tahun 1991. Terus yang ketiga adalah pengaruh penetrasi Barat terhadap Islam. Pengaruh penetrasi Eropa pada dunia Islam memimpin Kerajaan Utsmani untuk mengadakan perubahan. Begitupun pada masa Sultan Mahmud II pada tahun 1820-an. Sejumlah kecil para pejabat menyadari perlu adanya perubahan mengambil keputusan-keputusan yang cukup penting. Kebijakan baru mereka adalah membubarkan tentara lama dan menciptakan yang baru dengan para pelatih yang didatangkan dari Eropa. Dengan tentara sangat dimungkinkan secara perlahan untuk mendirikan kontrol yang langsung terhadap beberapa provinsi di Eropa dan Anatolia. Selanjutnya, penambangan mineral dan mental, membangun kanal dan irigasi dan hak repulsa yang pertama dalam bank-bank nasional. Sedangkan Rusia mencari keuntungan ekonomi dengan industri penangkapan ikan Kaspia. Bank diskon Iran dibentuk di bawah sponsor Rusia tahun 1990-an. Terus kita akan bahas yang tema kedua, yaitu pembebasan dari kolonial. Yang pertama yaitu kondisi dunia Islam abad 20 dan pembebasan diri dari kolonial Barat. Dua kondisi dalam yang pertama adalah kondisi dunia Islam abad 20 terbagi menjadi dua, yaitu revolusi ilmu pengetahuan. Pada pertengahan abad ke-20 ini Eropa berdiri di baris paling depan dalam perlombaan bangsa-bangsa mencapai kemajuan. Ia merupakan mercusuar bagi perkembangan tata negara, tata hukum, dan bagi-bagi ketatasusilaan. Penghargaan terhadap ilmuwan Barat, orang-orang ilmu pengetahuan diperlakukan sebagai anggota ningrat terhormat di zaman feodal dahulu. Mereka ditempatkan di universitas-universitas dan di laboratoria dengan segala macam fasilitas dan kantor. Dua kondisi Islam abad 20. Gerakan kemerdekaan. Yang kedua, pembebasan. Yang kedua, kondisi dunia Islam abad 20. Gerakan kemerdekaan yang dilakukan oleh umat Islam selalu kandas ketika berhadapan dengan kolonialis Barat, karena teknologi dan militer mereka jauh lebih maju dari yang dimiliki umat Islam. Ya, sekian dari saya presentasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.